ya. Jika punya kalian masih off, ini di on kan ya. Pilih clean now ya. Kita klik clean now. Ini akan membersihkan file-file sampah yang tidak kita gunakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Galeri Tutorial. Pada video tutorial kali ini saya akan coba berbagi tentang cara mempercepat komputer atau laptop. Ini adalah salah satu tips dan trik saya yang biasa saya gunakan jika komputer atau laptop sudah mulai lambat atau loading. Ya, komputer atau laptop itu lambat atau loading biasanya terjadi karena terlalu banyak file-file sampah yang masih belum terbuang. Ya, file sampah maksudnya adalah file-file atau data yang hasil temporary filenya. Jadi setelah kita buka, kita gunakan, itu belum terbuang ya. Jadi biasanya kalau di HP itu pakai aplikasi namanya Clean Master atau Cleaning. Nah, kalau di laptop ini ada beberapa trik yang akan saya bagikan. Baik, trik yang pertama masuk di start ya, klik start, kemudian pilih setting ya. Klik start lalu pilih setting. Oke, pada pilihan setting ini kemudian masuk di sistem ya, masuk di sistem. Lalu muncul tampilan seperti ini, pilih ini ya, storage. Klik storage. Nah, kemudian ini akan proses ya. Ini ada file-file yang di Windows C atau di data C ya. Di data C dia ada 139 GB, kemudian 116 digunakan, masih ada tersisa 23 GB. Ini adalah folder-folder yang dimana tempat penyimpanan file-file yang ada di data C. Kemudian yang pertama yang perlu diperhatikan di sini, ini ya, di bagian ini storage sense. Ini jika masih off ya, jika punya kalian masih off, ini di on kan ya, di on kan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ini akan otomatis menghapus file-file yang tidak berguna, itu yang berasal dari recycle bin ya. Biasanya recycle bin atau tempat sampah, biasanya setelah kita menghapus file, menghapus dokumen atau menghapus apapun itu akan masuk ke recycle bin. Nah, dari recycle bin itu akan dibuang lagi ya. Recycle bin itu penyimpanan sementara. Nah, dengan kita mengaktifkan ini, otomatis ini itu akan otomatis file-file atau sampah yang tidak digunakan itu akan terhapus. Nah, setelah ini di on kan, kemudian ini ya, konfigurasi storage sense run it now ya, klik saja ini. Kemudian nah di sini ini akan berapa bisa kita atur ya. Kalau ini every week, setiap minggu, setiap bulan, atau nanti menunggu harddisknya tinggal sedikit ya. Nah, kalau saya di sini saya lakukan setiap minggu ya. Kemudian di sini bisa di delete file di recycle bin yang masuk dari komputer dihapus ke recycle bin. Ini bisa bertahan berapa lama? Nah, di sini saya abaikan 1 hari ya. Itu boleh diatur terserah 1 hari. Kemudian download file in my download folder. Nah, ini adalah download file-file yang tersimpan di download ya, hasil download ya, itu biasanya tersimpan di C ya. Nah, ini pilih saja never, nggak usah karena biasanya itu masih kita gunakan. Nah, lalu yang berikutnya ini ya, jika kita mau melakukan clean now ya, kita bersihkan sekarang,
itu kita bersihkan sekarang ya. Jadi pilih clean now ya, kita klik clean now. Ini akan membersihkan file-file sampah yang tidak kita gunakan. Oke, saya coba klik clean now ya, itu akan berproses. Nah, lamanya ini tergantung dari berapa banyak file-file atau data yang tersimpan di situ. Nah, di sini ya done. Ya, selesai, ada 73 megabyte yang dibersihkan. Oke, yang berikutnya ya, setelah ini selesai kita kembali ya, kembali ke sini, masuk di temporary file ini. Ya, ini temporary file di sini, ini ada 19 GB ya, cukup banyak temporary filenya. Kita klik yang temporary file. Oke, sedang scanning temporary file apa saja yang ada di situ ya. Nah, di sini tinggal nanti kita pilih mana yang mau kita hapus. Nah, di sini yang paling banyak adalah di download ya, download ada 17,9 GB. Ini kalau kita klik ini ya, kalau kita klik ini nanti yang di folder download, di my document folder download itu akan terhapus ya, akan terhapus. Jadi ini nanti kita hapus manual saja boleh, ini tidak perlu ya, karena mungkin masih ada file-file download yang masih kita gunakan. Nah, ini yang dicentang, yang di checklist ini adalah nanti yang akan terhapus ya. Jadi ada 60,8 MB. Nah, itu. Kemudian yang ini boleh juga delivery optimize are. Nah, ini boleh di ya, hapus ya, ini. Jadi ada 99 MB yang akan terhapus. Oke. Jadi sisakan ini saja ya, dikosongkan, download. Tapi kalau misalnya dirasa di download ini tidak ada file yang penting ya dihapus saja, tidak apa-apa. Nah, tinggal dihapus itu. Tapi kalau masih ada yang penting tidak perlu ya, biarkan. Jadi yang selain download ini ya, yang ke bawah ini kita hapus saja. Oke, remove file. Pilih remove file. Oke, selesai ya, sudah terhapus ya. Oke. Yang berikutnya setelah ini selesai, sudah selesai, kita close ya, kita close, lalu masuk lagi ke start, klik kanan start, pilih run ya, pilih run. Nah, yang pertama ya, yang pertama kita ketikkan prefix ya, prefix seperti ini. Kita ketikkan prefix. Nah, PREFETCH ya, prefix itu ya, prefix. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu muncul peringatan seperti ini, kita pilih continue. Nah, di prefix ini banyak sekali file. Nah, ini kita hapus ya, langsung saja pilih Ctrl A, Ctrl A. Oke, lalu kita hapus ya, tekan tombol Ctrl Shift Delete atau Shift Delete ya, Shift Delete itu untuk menghapus. Nah, kemudian jika muncul seperti ini, kita pilih ini, do this for all current item, klik, beri tanda centang, kemudian pilih skip saja. Karena kalau kita pilih try again ya, nah, itu akan terus begitu. Kita skip saja ya, kita skip. Oke, nah tersisa dua ini tidak bisa terhapus. Kenapa? Karena ini bisa jadi ini adalah file yang masih dipakai, masih digunakan ya, sehingga tidak bisa terhapus ya. Intinya yang lain sudah terhapus semua, tinggal sisa dua ini itu. Nah, itu adalah di prefix itu file sampah. Oke, ini kita close. Berikutnya kembali lagi, klik kanan, pilih run, kemudian ketikkan TEMP ya, TEMP seperti itu, lalu pilih OK.
Ya, ini juga sama ya. Ini ada banyak sekali filenya. Ya, Ctrl A langsung hapus, Shift Delete. Shift Delete. Pilih yes. Nah, jika muncul seperti ini, pilih lagi ini, do this for all current item, kemudian pilih skip. Nah, sama, ini adalah file yang masih digunakan ya, sehingga tidak bisa terhapus. Oke. Kalau sudah, kita close lagi. Yang berikutnya sama, klik kanan, pilih run. Nah, pada pilihan ini yang ketiga, pilih persen, ketikan ya, ketikan persen TEMP persen ya, seperti itu ya, persen TEMP persen, lalu di oke. Ya, sama, ini adalah file sampah, ini bisa kita hapus. Ctrl A, Shift Delete. Pilih ya, sini ada 71 item. Ya, muncul seperti ini, pilih ini, beri tanda centang, kemudian skip. Lagi, skip. Oke. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu tinggal di restart. Ya, tinggal di restart saja. Ya, di restart. Nah, itu adalah tips dan triks yang selalu saya gunakan apabila komputer atau laptop sudah terasa lemot atau loading ya. Dan ini saya rasakan ada hasilnya ya, seperti itu. Baik, itu sedikit informasi tips dan trik yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Jika ini dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan bagikan kepada teman-teman Anda. Mungkin teman Anda membutuhkan video atau tutorial yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.